Kemudian diterbitkannya ini juga sama untuk penanggalannya, ini adalah dicarinya itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023, teman-teman. Sosialisasi untuk usul penetapan NIP3K nanti akan dilaksanakan melalui Zoom video conference ya, besok nanti pada hari Jumat. Baiklah sobat semuanya, menjelang pengumuman kelulusan Pascasangga, tentunya di sini nanti kita memiliki waktu yang cukup pendek ya untuk mengurus pemberkasan untuk usul penetapan NIP3K. Yang mana di sini ada banyak sekali berkas yang mesti kita siapkan dan juga melibatkan banyak instansi. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu contoh yang sudah rilis, yaitu panduan dari Pemda untuk pemberkasan NIP3K Guru tahun 2022. Ya, benar, di sini juga disampaikan untuk ketentuan berkasnya itu seperti apa, mencarinya di mana, kemudian untuk pembagian jadwalnya bagaimana, serta untuk nanti kita mencari berkasnya itu ternyata ada batas penanggalannya ya, dan juga contoh undangan sosialisasi dari salah satu Pemda dan merupakan salah satu contoh langkah strategis untuk kesuksesan pengangkatan P3K Guru di tahun 2023 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti arahan saya pada video sebelumnya, yaitu ketika kita melakukan pemberkasan ini sebaiknya kita mengacu pada panduan dari Pemda masing-masing ya, dikarenakan mereka lah nanti yang akan menjadi verifikator untuk pemberkasan kita. Nah, seperti halnya di sini dicontohkan yaitu dari pemerintah Kabupaten Blora yang mana sudah melakukan gerak cepat atau gercep ya, untuk nanti menampung teman-teman, memfasilitasi yang akan pemberkasan P3K Guru ini. Nah, dari surat pengumuman dengan nomor sekian, inilah tentang penyampaian bahan kelengkapan usul penetapan NIP3K untuk jabatan fungsional guru pemerintah Kabupaten Blora pada formasi tahun 2022. Yang mana disampaikan menindaklanjuti surat dari PLT Kepala BKN dengan nomor sekian tertanggal 29 Maret. Kemudian perihal usul penetapan NIP3K tenaga guru tahun 2022 secara elektronik, ini adalah nanti di tanggal 10 April. Nah, di sini hal penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022, maka di sini disampaikan hal sebagai berikut. Ya, mana untuk pengumuman kelulusan Pascasangga yang semula disampaikan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 ini disesuaikan menjadi tanggal 14 sampai dengan 16 ya. Kemudian yang lulus ini adalah nanti untuk segera menyampaikan bahan kelengkapan yang harus segera dipenuhi. Nah, sebagai syarat pengangkatan P3K dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk peserta yang lulus seleksi ini agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCSN mulai dari nanti, ini sesuai dengan tanggal yang terbaru ya untuk jadwalnya, tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023. Kemudian untuk adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K ini yang diunggah atau diupload adalah file asli ya. Nah, file asli atau hasil pindai scan asli dokumen peserta yang meliputi yaitu foto dengan ketentuan. Ketentuannya harus diikuti teman menurut aturan Pemda masing-masing ya, yaitu memakai pakaian formal berupa kemeja warna putih dan khusus yang berhijab atau kerudung ini memakai hijab kerudung warna hitam ya. Kemudian di sini pastikan yang terbaru, kemudian berwarna, latar belakangnya ini berwarna merah, kemudian close up dari kepala sampai dengan bahu teman-teman. Kemudian menunjukkan ekspresi yang normal ya, artinya kita tidak boleh tersenyum atau mungkin kita mulutnya tertutup ya, dan juga melihat lurus ke depan kamera. Kemudian untuk posisinya ini adalah portrait dan untuk rasionya ini adalah 3:4. Kemudian yang kedua yaitu ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah ini yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Nah, pastikan di sini kita sesuaikan dengan arahan Pemda masing-masing. Kemudian untuk transkrip akademik atau surat keterangan pengganti ijazah, nah pengganti transkrip akademik yang digunakan sebagai dasar untuk melamar ya. Kemudian untuk daftar riwayat hidup ini dengan ketentuan diisi dicetak melalui SSCSN ya. Kemudian diberikan materai 10.000. Kemudian ditandatangani asli, ini adalah tidak dicap ya atau scan teman-teman. Nah, ini adalah untuk ketentuan 1 sampai 4. Dan berikutnya untuk yang kelima yaitu surat pernyataan yang berisi, nah ini adalah ada
tidak pernah dipidana penjara dan seterusnya ini, kemudian tidak pernah diberhentikan, kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau P3K, prajurit TNI dan sebagainya, tidak menjadi anggota parpol dan juga pengurus, bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Nah, ini adalah di sini dapat dikatakan sebagai nanti kita upload dalam bentuk surat pernyataan 5 poin ya. Kemudian di sini ini adalah surat pernyataan, ini diketik sesuai dengan format ya, sebagaimana yang tercantum pada lampiran pengumuman. Nah, di sini nanti akan diberikan contohnya ya. Kemudian dibuat pada tanggal 15 sampai dengan 4 Mei 2023. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk surat pernyataan 5 poin ini adalah untuk penanggalannya, ini adalah antara tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023. Kemudian bermaterai 10.000, ditandatangani asli, kemudian tidak dicap ya, ataupun juga di sini di scan. Maksudnya di sini adalah nanti memang berkasnya kita scan, namun untuk ijazah untuk yang tanda tangan ini wajib asli, tidak dicap atau tidak scan-scanan yang tanda tangan ya teman. Jadi untuk ketentuan surat pernyataan 5 poin adalah nanti untuk penanggalannya dipastikan tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Kemudian yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Untuk ketentuannya ini diterbitkan oleh kepolisian resor ya, sesuai dengan alamat domisili. Kalau misalkan kepolisian resor ini berarti kepolisian di mana, yaitu levelnya itu kabupaten ya, kabupaten ataupun kota. Jadi tidak boleh di polsek ya teman. Kemudian masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Jadi di sini pastikan untuk SKCK-nya ini masih berlaku, yaitu sampai nanti tanggal 31 Juli ya. Kemudian dalam peruntukannya untuk SKCK itu diperuntukkan diisi dengan usul penetapan NI P3K. Jadi untuk isinya peruntukan dari SKCK itu adalah untuk usul penetapan nomor induk P3K. Dan kemudian untuk yang ketujuh, inilah surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dengan ketentuannya diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, antara lain puskesmas, rumah sakit umum daerah ya. Jadi di sini berikutnya untuk diterbitkannya ini adalah yaitu diterbitkan antara tanggal 15 April sampai dengan tanggal 4 Mei 2023. Jadi untuk surat keterangan sehat ini adalah kita tidak bisa mencuri stat ya teman. Jadi nanti untuk penanggalannya ini adalah harus sesuai dengan tanggal yang tertera di sini. Kemudian dalam peruntukannya ini juga untuk keperluan usul penetapan NI P3K. Nah, yang kedelapan, surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Ini adalah ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat nafsa ini. Antara lain bisa di UPT Laboratorium Kesehatan ya, Rumah Sakit Umum Daerah. Jadi kalau misalkan di sini adalah sudah ditentukan yaitu di UPT Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, berarti di level kabupaten kan. Kemudian diterbitkannya ini juga sama untuk penanggalannya ini adalah dicarinya itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2023 teman-teman. Nah, dalam peruntukannya ini juga untuk usul penetapan nomor induk P3K. Nah, kemudian di sini untuk bagi peserta yang lulus seleksi kemudian ingin mengundurkan diri agar menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri melalui SSCSN dan juga surel email pada alamat perencanaan BKD Blora ini ya. Kemudian bagi peserta yang lulus seleksi kemudian tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri. Kemudian terhadap peserta yang lulus seleksi kemudian namun di sini adalah entah itu mundur atau mungkin dianggap mengundurkan diri dikarenakan nggak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, kemudian terbukti kualifikasi ijazahnya ini nggak sesuai dengan persyaratan atau mungkin juga meninggal dunia. Nah, maka panitia akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan ya. Dalam hal pelamar penyandang disabilitas ini tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan jenis derajat kedisabilitasannya dan juga video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar yang menjalankan tugas sebagai pendidik, maka panitia dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat ya, dan kemudian membatalkan kelulusan atau keikutsertaannya dalam seleksi. Kemudian dalam hal pelamar ini yang sudah diangkat sebagai calon P3K ini mundur, nah kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya.
Soalnya peserta yang lulus seleksi wajib bergabung di channel Telegram ya. Nah, ini kalau misalkan di sana juga sudah disediakan yaitu channel Telegram, yaitu melalui tautan yang diberikan di sini. Nah, tentunya nanti tautan di daerah masing-masing juga akan serupa, juga akan diberikan. Jadi silahkan nanti dipantau ya. Sosialisasi untuk usul penetapan NIP3K nanti akan dilaksanakan melalui Zoom video conference ya. Besok nanti pada hari Jumat tanggal 14 April 2023. Untuk waktunya adalah pukul 13.30 sampai selesai ya. Silahkan nanti teman-teman diikuti, dicermati untuk panduannya. Nah, kemudian untuk peserta seleksi yang memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan kemudian hari ini diketahui baik itu pada setiap tahapan seleksi maupun juga setelah diangkat menjadi calon P3K yang ada di Kabupaten Blora, maka di sini dari Pemkab ini berhak untuk menggugurkan kelulusannya dan nanti memberhentikan ya sebagai calon P3K atau P3K di Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut. Kemudian melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib ya, dikarenakan memberikan keterangan yang palsu. Kemudian untuk seluruh kegiatan pengadaan P3K di Blora ini formasi tahun 2022 ini tidak dipungut biaya. Apabila ada oknum-oknum yang melakukan pungutan dalam kegiatan ini, diharapkan untuk segera melaporkan ya kepada salah satu saluran yang ada di bawah ini. Nah, di sini diberikan juga untuk semacam CP ya, dalam merupakan surat edaran pengumuman yang dikeluarkan di Blora yaitu tanggal 12 April 2023. Kemudian di sini juga diberikan contoh teman-teman, yaitu untuk formatnya dalam lampiran ya, yaitu dari lampiran pengumuman Bupati Blora. Inilah untuk contoh surat pernyataan yang nanti kita upload pada kolom upload, yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kita tuliskan yaitu nama, kemudian tempat tanggal lahir, agama, alamat. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini nanti setelah kita ketik dengan rapi semuanya, maka di sini kita buat yaitu tempatnya. Kemudian di sini adalah penanggalannya, tahun, bulan, kemudian kita tempeli materi 10.000, kita tulis nama, kemudian kita tanda tangan, dan kemudian nanti kita scan teman-teman. Nah, kemudian untuk petunjuk pengisian, nah ini adalah seperti halnya yang tadi kita tulis di sini ya. Ini adalah untuk poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 6. Ini sudah ada keterangannya. Ini adalah kita tulis nama lengkap dengan gelar ya. Oke, ini adalah sebagai salah satu contoh untuk nanti arahan yang diberikan oleh masing-masing Pemda. Tentunya kita mengacu pada yaitu sosialisasi di Pemda masing-masing ya teman-teman. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya untuk pemberkasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.